Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang Jataka. Kisah-kisah Jataka dikenal sejak Sang Buddha masih hidup. Ia kerap kali menguraikan cerita tentang sebagai perumpamaan tentang kebajikan yang patut ditiru dan keburukan yang tidak patut diikuti oleh para muridnya. Dalam berbagai kesempatan di berbagai tempat, pengembaraannya Sang Buddha menceritakan bermacam-macam kisah Jataka dan Avadana. Misalnya ketika Sang Buddha berada di kota Sravasti, di Vihara Jetavana, di Taman Anathapindika, ia menguraikan bermacam kisah Jataka dan Avadana. Kemudian ketika Sang Buddha bermukim di Magadha, di Rajagrah, di hutannya Kroda, ketika berada di Vaisali, di hutan mangga, dan di beberapa tempat lainnya, ia seringkali menguraikan kisah-kisah ajaran pendidikan Jataka Avadana. Inti kisahnya adalah tentang sang bodhisattva yang mengalami kelahiran berulang kali dalam berbagai wujudnya untuk membantu manusia mencapai jalan kebuddhaan. Dalam kisah-kisah sang bodhisattva, baik sebagai manusia ataupun hewan, selalu mengarahkan atau mencontohkan kepada kebenaran dan ajaran tentang dharma. Dengan demikian, walaupun banyak kisah Jataka dan Avadana yang bersifat didaktik atau pendidikan, pada hakikatnya segala kisah itu mengarahkan kepada upaya untuk melaksanakan dharma secara baik. Jadi Jataka Avadana pada hakikatnya juga bernafaskan ajaran keagamaan yang sakral, namun diselaputi dengan kisah yang tokoh-tokohnya berkenaan dengan hewan yang bisa bercakap-cakap seperti manusia. Cerita Jataka yang jumlahnya ratusan tersebut kemudian dihimpun menjadi satu pustaka yang dinamakan Jataka Mala atau Untain Cerita Jataka. Himpunan itu dikerjakan oleh seorang pujangga Buddha yang bernama Aryasura yang hidup dalam abad keempat Masehi. Avadana pada intinya sama saja dengan Jataka, hanya saja pelaku utamanya bukan sang bodhisattva, melainkan tokoh lain atau orang lain atau hewan biasa yang bukan jelmaan bodhisattva. Kisah-kisah Avadana juga sama berhasil dihimpun dalam satu pustaka dengan judul Divadana, artinya perbuatan-perbuatan mulia kedewaan. Dan kitab lain yang berjudul Avadana Sataka yang berarti 100 cerita Avadana. Kisah bercorak Buddha ini termuat dalam kitab Jataka yang berjudul Sasa Pandika Jataka, kisah kelahiran kelinci yang bijak. Kisah ini menceritakan tentang seekor kelinci kerah, serigala, dan berang-berang yang bersahabat memutuskan untuk mempraktikkan kebajikan di saat hari Uposatha atau hari memurnikan diri atau puasa, dengan memberi makan orang yang datang kepada mereka. Kisah Sasa Jataka diawali dengan kelahiran Buddha yang berwujud kelinci bernama Sasa. Kisah ini memiliki makna tentang pengorbanan Sasa yang rela dijadikan santapan mereka yang kelaparan. Maka Sasa akhirnya mendapatkan kesempurnaan. Kemudian kelinci Sasa di seluruh dunia menjadi terkenal akan perwujudannya menyerupai bulan. Cerita ini juga dipakai di seluruh dunia seperti Jepang dan Amerika. Relief Jataka yang terpahat di Candi Borobudur mengajarkan pada manusia untuk selalu berbuat baik pada semua makhluk, baik itu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.